Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, pada saat ini semua orang merasakan hawa dingin yang tiba-tiba memenuhi aula. Master Puncak Bayun memiliki ekspresi bahagia di wajahnya dan berteriak, "Patriark ada di sini." Begitu Master Bayun selesai berbicara, kabut putih dingin bergegas ke aula dan segera berubah menjadi sosok putih tinggi. Lindong memandang pria itu dan melihat bahwa itu adalah seorang pria tua berjubah putih. Pria tua berjubah putih itu memiliki rambut dan janggut putih, tetapi kulitnya sehalus dan semerah remaja. Pria tua berjubah putih itu berdiri di sana, dengan aura dingin yang kuat memancar dari tubuhnya. Lindong tahu bahwa orang di depannya adalah Bingsuan, patriark klan Roh Es. Mata Bingsuan menyapu aula, dan akhirnya mengarahkan pandangannya ke tubuh Lindong, dan bertanya, "Kamu mencariku?" Lindong berdiri perlahan, dan berkata sambil tersenyum, "Itu benar, ini aku," ucap dari Lindong. Bingsuan memandang Lindong dan bertanya, "Mengapa kamu mencariku?" Lindong menjelaskan secara rinci tentang reinkarnasi Ying Huan yang terbakar dan kemudian memberitahu Bingsuan niatnya untuk menemukan fragmen reinkarnasi Ying Huan di klan Roh Es. Lindong lalu berkata, "Aku ingin menemukan fragmen reinkarnasi Ying Huan di klan Roh Es. Dan aku berharap Patriark dapat bersedia." Mendengar kata-kata Lindong, Bingsuan terkejut. Jika Lindong mencari orang lain, dia akan membantunya menemukannya. Tetapi jika orang yang dicari Lindong adalah Ying Huan, dia akan sangat tidak nyaman. Ying Huan awalnya adalah kepala es dari klan Roh Es, sementara Bingsuan awalnya adalah wakil kepala klan Roh Es. Setelah kematian Ying Huan, Bingsuan mengambil posisi patriark. Jika Ying Huan dibangkitkan, posisinya sebagai patriark mungkin tidak menjamin. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa Lindong ingin menemukan fragmen reinkarnasi yang merespon Huan dan menghidupkan kembali Ying Huan, dia secara alami sangat enggan. Segera wajah Bingsuan menjadi dingin. Dia tiba-tiba berteriak, "Lindong sangat berani. Dia membobol klan Roh Es-ku, melukai murid klan Roh Es-ku, dan membawanya padaku." Pada saat yang sama ketika teriakannya jatuh, ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah dengan cepat. Dalam sekejap mata semua orang meninggalkan aula dan datang ke dunia lain. Ini adalah dunia es dan salju. Lindong tahu bahwa tempat ini kemungkinan besar adalah batin Bingsuan. Memasuki dunia batin Bingsuan, banyak master puncak bergegas menuju Lindong tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menghadapi serangan gabungan dari semua orang, ekspresi Lindong sedikit berubah. Jimat leluhur terbang keluar dari tubuhnya. Di antara jimat leluhur yang terbang, aura kuat dengan cepat terbentuk di sekelilingnya, menutupi Lindong di dalamnya. Satu demi satu energi yang menakutkan membombardir aura Lindong. Lindong menginjakan telapak kakinya. Tongkat guntur di tangannya berkedip, disertai dengan ledakan yang keras. Seorang master puncak langsung terbang oleh tongkat itu. Bam, 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 bam. Satu demi satu suara keras terdengar terus-menerus, dan sosok Lindong melintas di antara kerumunan. Orang-orang kuat terluka parah dan mundur. Kulit Bingsuan sedikit berubah ketika dia melihat banyak master puncak kalah satu demi satu. Dia tidak menyangka Lindong begitu menakutkan. Dia segera berteriak, "Formasi es Ling Suangbing." Mendengar teriakan Bingsuan, salah satu master puncak segera bubar. Kemudian dengan cepat berdiri di posisi yang aneh. Segel di tangan banyak master puncak mulai berubah dengan cepat. Dalam waktu singkat, sidik jari semua orang terbentuk. Garis es dengan cepat menyebar di tanah, menghubungkan posisi di mana banyak master puncak berdiri. Ketika garis es terhubung, pola kompleks terbentuk. Pada saat ini sinar cahaya dalam formasi sepenuhnya menelan Lindong dalam sekejap.
Saat Lindong ditelan oleh cahaya putih, Lindong hanya merasa bahwa ruang di sekitarnya telah berubah lagi. Dan dia tiba-tiba datang ke tanah es dan salju yang luas. Tetapi bingsuan dan banyak master puncak semuanya telah menghilang. Dia adalah satu-satunya di negeri ini. Dia memandang dunia di depannya dengan waspada, dengan hati-hati menjaga dari kemungkinan bahaya. Tiba-tiba satu demi satu pedang es besar muncul dari langit, seperti hujan. Mereka menembak jatuh ke arah Lindong dengan hebat. Setiap pedang es mengandung kekuatan dingin yang kuat. Lindong diam-diam meresap ke tubuhnya. Dia memegang tongkat petir di telapak tangannya siap untuk bertarung. Yat, bakpik dor bedak bleduk duar. Saat tongkat petir Lindong menari dengan liar, dia langsung menghancurkan semua pedang es yang jatuh menjadi potongan-potongan es. Bang 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 buang bang bum bang. Tongkat petir Lindong menari dengan cepat, membentuk bola cahaya melingkar. Pedang es yang jatuh pecah berkeping-keping setelah menyentuh bola cahaya. Seiring berjalannya waktu, pemandangan aneh tiba-tiba muncul. Kemudian seorang manusia es keluar dari kepingan es merangkak keluar dari es. Setelah manusia es keluar, 2, 3, 4, 5 puluhan ribu manusia es keluar dari puing-puing es. Dunia kecil ini penuh dengan manusia es. Jumlah manusia es ini sangat menakutkan, dan yang membuat Lindong semakin ketakutan adalah manusia es ini memiliki kekuatan Daudi. Lindong mungkin tidak takut pada 10 atau 8 Daudi, tetapi dengan ribuan Daudi, Lindong tidak akan menjadi lawan mereka. Pada saat ini wajah Lindong menjadi ketakutan. Pedang es di langit masih berjatuhan. Di tanah ada ribuan manusia es tingkat Daudi. Sementara dia harus berurusan dengan pedang es yang jatuh, dia juga harus menghadapi manusia es di tanah. Pada saat ini Lindong merasakan ketidakberdayaan di hatinya. Bunuh! Ribuan manusia es Daudi di tanah berteriak pada saat yang bersamaan. Gelombang suara yang menakutkan bergegas menuju Lindong. Buam! Dengan suara keras, gelombang suara berdampak pada bola cahaya di sekitar tubuh Lindong. Semua manusia es menembak pada saat yang sama, dengan energi yang tak tertandingi menyerbu ke arah Lindong. Di bawah pemboman ribuan manusia es, bola cahaya hancur. Bola cahaya meledak, dan Lindong tidak lagi memiliki penghalang pertahanan. Bing Jian dan manusia es bergegas menuju Lindong. Lindong memegang tongkat guntur dengan erat di telapak tangannya, dan orang-orang bergegas keluar seperti kilat. Di tangan Lindong tongkat guntur terbanting, dan kekuatan kuat yang berpusat pada tongkat guntur menyebar dengan liar. Tongkat guntur terus berayun, dan setiap kali dia melambaikan tongkat, manusia es dan pedang es yang tak terhitung jumlahnya akan meledak. Setelah pertempuran singkat, Lindong mengetahui bahwa meskipun manusia es itu memiliki kekuatan Daudi, mereka memiliki efektivitas tempur yang terbatas, karena mereka tidak sadar dan hanya bisa menggunakan kekuatan kasar. Setelah menemukan ini, kepercayaan diri Lindong sangat meningkat. Kemanapun dia lewat, pedang es dan manusia es di sekitarnya hancur. Namun jumlah manusia es terlalu besar. Meskipun Lindong menghancurkan banyak manusia es tampaknya tidak ada habisnya dan tidak akan pernah bisa dibunuh. Lindong jatuh ke dalam pembantaian tanpa akhir. Lindong secara bertahap melemah. Dia terus-menerus menghancurkan sejumlah besar manusia es, menghabiskan banyak energi di tubuhnya, dan dia tidak dapat mengisi kembali energinya. Bagaimanapun kekuatan dalam tubuh Lindong terbatas, Lindong secara bertahap merasa sedikit tidak berdaya. Lindong tiba-tiba menemukan bahwa dia telah menghancurkan manusia es, dan kemudian manusia es lain memanjat keluar dari puing-puing es di tanah. Manusia es ini seperti iblis dari neraka, tidak pernah berakhir. Melihat ini, ekspresi terkejut melintas di wajah Lindong, dan rasa ketidakberdayaan di hatinya dengan cepat membesar. Bagaimana aku bisa memecahkan formasi ini? Meskipun dia dalam bahaya, Lindong adalah seseorang yang telah mengalami angin kencang dan ombak besar. Dia berusaha keras untuk memikirkan formasi aneh dari formasi es seperti itu. Segala macam pikiran di benak Lindong berputar dengan cepat.
Dia berpikir tentang bagaimana memecahkan formasi besar di depannya. Tiba-tiba dia memikirkan kunci masalahnya. Mengapa pedang es tak berujung jatuh dari langit? Dan mengapa manusia es merangkak keluar dari tanah tanpa henti? Pada saat ini Lindong tiba-tiba menyadari bahwa pada kenyataannya, pedang es dan manusia es hanyalah ilusi. Dan energi yang menakutkan dipancarkan oleh pedang es dan manusia es sebenarnya adalah barium, yang dipancarkan oleh mereka yang memanipulasi mereka di belakang. Setelah menyadari ini, Lindong tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia sudah tahu cara mematahkan formasi. Dia perlahan berjalan kembali ke posisi mata formasi dan kemudian duduk bersila di tanah. Saat dia duduk di tanah, aura kuat yang tak terlihat diam-diam meresap keluar. Jimat leluhur menari-nari di sampingnya. Begitu pedang es dan manusia es memasuki jangkauan aura, mereka semua hancur. Lindong perlahan menutup matanya dan kekuatan jiwa yang luas menyebar. Dia tampaknya menjadi satu dengan dunia kecil ini. Pedang es di langit dan manusia es di tanah semuanya menghilang pada saat ini. Lindong dapat dengan jelas melihat bahwa Master Puncak berdiri dengan tenang di posisi yang aneh, menyuntikkan energi ke dalam susunan. Lindong akhirnya melihat misteri formasi besar itu, dan dia segera menyerbu dengan kekuatan jiwa yang agung ke Master Puncak. Kekuatan jiwa Lindong sangat kuat, dan dengan ledakan keras, salah satu Master Puncak dipukul keras oleh kekuatan jiwa Lindong dan jatuh langsung ke belakang. Dalam beberapa saat, semakin banyak Master Puncak tersingkir dan formasi yang dibentuk oleh semua orang di sekitar Lindong menghilang. Dan Lindong kembali ke dunia batin Bing Xuan lagi. Bing Xuan, pergi ke neraka! Lindong tiba-tiba membuka matanya. Dia berteriak dengan marah dan bergegas menuju Bing Xuan. Bing Xuan Jin. Melihat Lindong yang bergegas ke arahnya, Bing Xuan tiba-tiba menampar telapak tangannya dan udara dingin yang mengerikan mengalir keluar. Lindong mengepalkan tinjunya dengan erat dan kemudian dengan kecepatan guntur, dia bergegas menuju telapak tangan Bing Xuan dengan marah. Duar! Tinju dan telapak tangan keduanya berpotongan. Dan kecemerlangan energi meledak tiba-tiba. Tinju dan telapak tangan dari kedua belah pihak saling berhadapan. Dan Bing Xuan langsung jatuh ke belakang. Dalam konfrontasi kekuatan absolut ini, Bing Xuan kepala Patriark Roh Es bukanlah lawan dari Lindong. Lindong berteriak dengan marah. Aku akan menghancurkan dunia batinmu. Lindong melemparkan tongkat guntur ke langit. Dan tongkat guntur dengan cepat menjadi sangat besar. Lindong meraih tongkat guntur dengan tangannya dan kemudian membawanya menghantam kehampaan dunia batin. Gelombang udara yang tak terlukiskan menyapu segala arah. Kekosongan langit dan bumi di dunia batin Bing Xuan perlahan hancur. Dan akhirnya dengan ledakan keras, langit dan bumi batin Bing Xuan hancur berkeping-keping. Darah di mulut menyembur dengan liar. Dan napasnya tiba-tiba menjadi sangat lemah. Bing Xuan akhirnya keluar dari dunia batin. Pada saat ini dia lalu berteriak dengan marah. Aku ingin menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Ekspresi Lindong menjadi dingin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergerak tepat di belakang Bing Xuan. Sebelum Bing Xuan bisa bereaksi, Lindong mengangkat Bing Xuan dan kemudian membantingnya ke tanah. Dengan ledakan keras, Bing Xuan menabrak tanah, menghancurkan lubang besar ke tanah. Lindong mengikutinya, terus-menerus mengangkat dan menjatuhkan Bing Xuan. Bing Xuan dihancurkan oleh Lindong. Bing Xuan akhirnya segera memohon belas kasihan. Leluhur bela diri, tolong jangan bunuh aku. Aku ingin membantumu mengambil kembali fragmen reinkarnasi kepala es. Mendengar ini, Lindong perlahan melepaskan Bing Xuan dan berkata, Jangan mempermainkanku. Jika kamu berani memainkan trik lagi, aku pasti akan membunuhmu, ucap dari Lindong. Bing Xuan lalu berkata, Aku tidak akan berani. Aku tidak akan berani. Aku pasti akan menyuruh seluruh klanku untuk membantu leluhur bela diri mengambil fragmen reinkarnasi kepala es. Sebagai patriark, Bing Xuan akhirnya tahu betapa kuat dan menakutkannya Lindong.
Lindong lebih kuat dari yang dia bayangkan. Patriark Binglin, Bing Xuan, juga dianggap sebagai kepala dan memahami prinsip orang yang mengetahui urusan saat ini adalah yang terbaik. Dia segera menurunkan amarahnya dan memilih untuk berkompromi dengan Lindong. Lindong lalu berkata, "Baiklah, aku memaafkanmu, tetapi kamu tidak bisa mempermainkanku lagi. Sekarang, beritahu aku bagaimana aku bisa menemukan fragmen reinkarnasi Ying Huan Huan," ucap dari Lindong. Bing Xuan tersenyum dan berkata, "Lihat aku, dan banyak master puncak terluka parah. Kamu harus membiarkan kami berkultivasi selama beberapa hari dulu," ucap dari Bing Xuan. Lindong memikirkannya juga dan segera menyetujui permintaan Bing Xuan. Bing Xuan dan banyak master puncak semuanya terluka dan pergi untuk memulihkan diri mereka. Ketika Bing Xuan hendak pergi, dia mengirim seseorang untuk mengatur tempat bagi Lindong untuk tinggal di Klan Roh Es. 3 hari telah berlalu dalam sekejap mata. 3 hari kemudian, Bing Xuan muncul di depan Lindong lagi. Lindong cukup terkejut. Bing Xuan menderita cedera serius. Namun setelah 3 hari, Bing Xuan tampak baik-baik saja. Kecepatan pemulihan seperti itu benar-benar mengejutkan. Melihat kedatangan Bing Xuan, Lindong lalu berkata, "Bagaimana aku bisa menemukan fragmen reinkarnasi yang merespon Huan Huan?" ucap dari Lindong. Bing Xuan lalu berkata, "Ikut denganku." Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Bing Xuan dan Lindong menghilang pada saat yang bersamaan. Keduanya telah datang ke lembah jauh di pegunungan Bingling. Bing Xuan menunjuk ke lembah di depannya dan berkata, "Lembah ini disebut lembah reinkarnasi. Dan di lembah ini ada formasi besar reinkarnasi yang tersisa dari zaman kuno. Fragmen reinkarnasinya akan muncul di lembah ini dan melalui susunan reinkarnasi berubah menjadi reinkarnasi. Fragmen reinkarnasi dari Master S yang kamu cari harus berada di lembah ini. Setelah kamu menemukan fragmen reinkarnasinya, aku akan memulai formasi reinkarnasi dan mengirim Master S ke reinkarnasi," ucap dari Bing Xuan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bing Xuan barusan, Lindong melirik Bing Xuan dengan rasa terima kasih. Dia tahu bahwa Bing Xuan benar-benar ingin membantunya, dan apa yang dikatakan Bing Xuan barusan telah mendapatkan kepercayaannya. Lindong berjalan perlahan ke lembah dan berkata, "Bing Xuan, semua yang telah kamu lakukan untukku akan aku ingat. Aku pasti akan membalas kebaikan ini." Mendengar kata-kata Lindong, wajah Bing Xuan tidak senang. Dia menatap Lindong. Ada emosi kompleks di matanya dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Di lembah reinkarnasi, gunung es dikelilingi es yang tak terhitung jumlahnya. Dan batu es berbentuk aneh dan patung es dapat dilihat di mana-mana di lembah. Ini adalah dunia es dan salju. Lindong berjalan ke lembah. Dia jelas merasa bahwa lembah ini sedikit berbeda. Dan ada energi aneh di lembah ini. Tujuan Lindong saat ini adalah untuk menemukan fragmen reinkarnasi Ying Huan Huan. Dia tidak peduli dengan energi aneh ini. Dia menemukan gunung es tertinggi dan duduk bersila di puncak gunung. Matanya perlahan menutup. Gelombang jiwa Lindong menyebar dan segera menutupi seluruh lembah. Kemudian mulai mencari fragmen reinkarnasi yang mungkin tersebar di lembah. Menit dan detik berlalu, Lindong terus menjelajah. Pada saat tertentu jiwa Lindong berfluktuasi dan dia tiba-tiba merasakan titik terang. Setelah titik terang pertama muncul, yang kedua, ketiga, keempat, dan banyak titik terang dirasakan oleh Lindong satu demi satu. Setiap titik terang adalah pecahan reinkarnasi, tetapi di lembah ini ada banyak pecahan reinkarnasi. Pikiran Lindong mendesak kekuatan alam, mencari setiap inci dari lembah, dan mulai mencari beberapa fragmen reinkarnasi yang sudah dia kenal. Setelah mencari, Lindong akhirnya menemukan beberapa titik terang yang familiar, dan kemudian Lindong menemukan titik terang lainnya. Lindong dengan cepat mengumpulkan sorotan yang sudah dia kenal ini. Lindong sangat gembira. Setelah usahanya yang tentu-intinya, dia akhirnya mengumpulkan semua fragmen reinkarnasi Ying Huan Huan. Ada 6 fragmen reinkarnasi secara total. Sekarang fragmen reinkarnasi telah dikumpulkan. Hal terpenting selanjutnya adalah mengirim Ying Huan Huan ke reinkarnasi.
dan membantunya beregenerasi. Lindong datang ke Bingsuan dan berkata, "Tolong buka formasi reinkarnasi hebat dan kirim fragmen reinkarnasi Yung Huang Huan dan aku ke reinkarnasi," ucap dari Lindong. Bingsuan lalu berkata, "Leluhur bela diri, kamu tidak perlu memasuki reinkarnasi. Cukup kirim pecahan reinkarnasi kepala es ke reinkarnasi," ucap dari Bingsuan. Lindong lalu menjawab dengan tegas, "Tidak, aku ingin menemani Yung Huang Huan ke reinkarnasi. Aku tidak mengizinkannya melakukan kesalahan. Aku ingin memasuki reinkarnasi untuk melindunginya," ucap dari Lindong. Bingsuan menghela napas dan berkata, "Leluhur bela diri, kamu harus berpikir jernih. Kamu akan memiliki resiko besar dalam memasuki reinkarnasi. Dan resiko ini termasuk bahwa kamu mungkin mati dalam reinkarnasi, atau kamu mungkin tenggelam dalam reinkarnasi, dan tidak akan pernah keluar," ucap dari Bingsuan. Lindong lalu berkata, "Aku pernah berjanji padanya bahwa ketika Sang Kyong Bi jatuh ke Huang Quan, aku akan menemukannya kembali. Jika aku bisa menyelamatkannya, aku tidak akan ragu untuk pergi." Lindong memandang Bingsuan dan berkata lagi, "Tolong kirim aku ke reinkarnasi." Melihat Lindong bersikeras melakukan ini, Bingsuan menggelengkan kepalanya dan menghela napas, lalu berkata, "Baiklah." Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.